sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya, Ketut Kertayasa, untuk membahas soal PISA tahun 2012 konteks penguin, ya, yang dijadikan acuan soal asesmen kompetensi minimal. Untuk lebih lengkapnya tentang soal PISA atau model PISA, kalian dapat mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Baiklah, kita coba lihat konteks penguin yang diberikan. Ya, di sini ada gambar penguin, ya, kemudian ada pernyataan, the animal photographer Jean Baptiste went on a year-long expedition and took numerous photos of penguins and their chicks. He was particularly interested in growth in the size of different penguins colonies. Ya, jelas sekali. Di sini dikatakan bahwa seorang fotografer ini bernama Jean Baptiste, ya, pergi setiap tahunnya untuk mengambil beberapa foto penguin dan anaknya. Ya. Ini konteks yang diberikan. Kita lihat soal yang pertama. Normally, a penguin's couple produces two eggs every year. Usually, the chicks from the larger of the two eggs is the only one that survives. Ya, jadi, ya umumnya seekor penguin itu sepasang penguin itu memproduksi 2 telur setiap tahun, ya, tetapi telur yang lebih besar itulah yang survive atau yang berhasil menetas, ya, berarti yang lebih kecil tidak berhasil, ya. Nah, kemudian di sini with Rockhopper penguin, the first egg weighs approximately 78 gram and the second egg weighs approximately 110 gram, ya. Jadi penguin jenis Rockhopper ini untuk telur pertama beratnya itu ya mendekati 78 gram, sedangkan telur yang kedua itu beratnya mendekati 110. Ya. Pertanyaannya, by approximately how many percent in the second egg heavier than the first egg? Nah, berarti kalau kita disuruh menghitung persentase pendekatan telur kedua lebih berat daripada telur pertama, kalau kita mau cari persentasenya, tentu kita harus cari dulu selisihnya, selisih antara telur pertama dan telur kedua. Berarti kita kurangi 110, kita kurangi 78, karena dibandingkan terhadap telur pertama, yang telur lebih ringan, berarti pembaginya adalah 78, kita kalikan dengan 100%. Ya, inilah persentase tentang beratnya, ya, yang kalau dibandingkan telur kedua dan telur pertama. Kita sederhanakan 110 kurangi 78 itu adalah 32 dibagikan 78 kali 100%. Kalau kita sederhanakan, ini masing-masing bagi 2, bisa bagi 2, jadi ini menjadi 16, ini menjadi 39. Nah, ini pembagiannya agak susah karena 100 tidak bisa habis dibagi 9, 16 juga tidak. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan, misalnya kita ambil ini pendekatannya 40, ya. Kita 40, kalau 40 100 bagi 40 itu kan 2,5. Ya, berarti 2,5 kalau kita kalikan dengan 16, 2 dikali 16 saja 32. 0,5 kali 16 itu lagi 8, berarti 32 tambah 8 yang 40. Yang paling mendekati karena tadi kita pembaginya kita naikkan, berarti yang paling mendekat adalah 41. Ya, atau pendekatannya itu adalah 41%. Nah, ini cara mudahnya. Kalau kita misalnya kurang yakin bagaimana menentukan 41% itu pendekatannya, ya terpaksa kita harus kali 16 kali 100, 1600 kita bagikan dengan 39. Ya, 1600 kita bagi dengan 39. Ya, agak lumayan lama, ya, kalau kita menggunakan hitungan pasnya. Ya, inilah pertanyaan pertama yang ditanya adalah persentase pendekatan telur kedua itu terhadap telur pertama. Oke, ya, kita yakin untuk soal pertama itu cukup jelas jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Ya, ini sudah naik levelnya karena di sini ada beberapa pertanyaan. Kemudian soalnya dalam bentuk soal uraian, ya.
Jean, ya ini namanya yang tadi Jean Baptiste ya. Jean wonder how the size of the penguin colony will change over the next few years. In order to determine this, he made the following assumption. At the beginning of the year, the colony consists of 10,000 penguins ya. Tentu 1.000 penguins ini terdiri dari 5.000 pasang. 10.000 penguin ini ya 5.000 pasang ya. Kemudian ada pernyataan kedua, each penguin couple raise one chick in the spring of the years. Ya, jadi setiap musim semi sepasang penguin itu ya membesarkan satu anak ya, atau dia menetaskan satu telurnya ya, karena tadi di pertanyaan pertama itu hanya satu saja yang hidup ya, yang satunya yang lebih kecil dikatakan bahwa mati ya. Pernyataan ketiganya, by the end of the year 20% of all penguins ya adult and chicks will die. Ya, jadi di akhir tahun itu 20% baik penguin dewasa ataupun anaknya itu akan mati. Pertanyaannya, at the end of the first year, how many penguins are there in the colony? Jadi di akhir tahun itu kira-kira berapa banyaknya penguin baik dewasa maupun anak itu yang ada dalam satu koloni. Ya, kita untuk menjawab ini, kita mulai dari anggaplah pernyataan pertama itu sebagai T0. Kalau T0-nya itu di sini ada 10.000 penguin. Nah, kemudian pada pernyataan kedua kita anggap sebagai TA. Pernyataan kedua kita anggap sebagai TA. Each penguin couple raise one chick in the spring each year. Berarti banyaknya penguin pada pernyataan kedua itu adalah 10.000 tambahkan setiap pasang menghasilkan satu anak. Berarti 10.000 ini ada 5.000 pasang, sehingga kita bisa tulis 1/2 dikali 10.000. Nah, inilah banyaknya penguin yang ada pada perhitungan pernyataan kedua, yaitu 15.000. Nah, sekarang dilanjut lagi, anggaplah TB, akhir tahun. Ternyata dari pernyataan kedua ini, dari total pernyataan kedua ini, 20%-nya mati. Berarti kalau ditanya berapa yang hidup di akhir tahun, sehingga kita tinggal 20% yang mati, yang hidup itu tentu 80%. 80 per 100 kita kalikan TA, atau 15.000. Nah, kita bisa sederhanakan sistem coret nolnya 100 ya, ini 2 nolnya kita coret, berarti 8 dikali 15 itu 120, nol yang belum dicoret ada 2 ya, sehingga 12.000 banyaknya penguin baik dewasa maupun anak yang ada dalam koloni tersebut di akhir tahun pertama. Jadi lumayan untuk soal nomor 2 ya, ada beberapa pernyataan kemudian ditanyakan di akhir tahun ada berapa. Ya. Kalau kita paham, yakin untuk soal ini mudah dikerjakan. Sekarang kita lanjut ke soal 3. Ya. Soal ketiga, ini berbentuk pilihan ganda, tetapi kelanjutan dari soal kedua. Ya. Tadi di pernyataan pertama itu at the beginning each year itu ada 10.000. Di sini ada 10.000 penguin. Kemudian setiap tahunnya pada musim spring. Spring biasanya sih terjadi pada bulan ya, kalau di kutub utara itu 21 Maret sampai 21 Juni ya. Kalau kita berarti pertengahan tahun. Nah, itu dia menetaskan satu atau menghasilkan satu anak ya, anak penguin. Jadi di sini kalau dia 10.000 menjadi 10.500 15.000 ya. Nah, sudah kita hitung tadi di awal. Kemudian ini mati lagi tadi 12.000. Ya, kemudian tahun depannya kembali baik dia yang all semuanya ya menghasilkan
penguin kembali gitu. Jadi setiap tahunnya ini terus ya ada progresnya berdasarkan keempat pernyataan yang diberikan. Nah, pertanyaannya berdasarkan based on above assumptions, which the following formula describe the total number of penguin P after the 7 years. Nah, jadi yang ditanya adalah banyaknya penguin setelah 7 tahun kalau mengikuti asumsi yang diberikan. Ya, sekarang kita coba gunakan istilahnya akhir tahun, kita anggap sebagai T1, akhir tahun pertama itu kita anggap sebagai T1, maka T1 itu adalah 10.000, prosesnya tadi, ditambahkan setengah dari 10.000, karena 10.000 itu ada 5.000 pasang, di setengah. Dari setengah itu ada 20% mati, berarti 80% yang hidup. 80 per 100 kita kalikan. Inilah nilai dari T1. Kalau kita sederhanakan, kita keluarkan 10.000-nya, 10.000. Kenapa kita keluarkan 10.000? Kita lihat option yang diberikan. Semua mengandung pengali 10.000. 10.000 kali 1 tambah 1 per 2, kita bisa sederhanakan 80 per 100 menjadi masing-masing bagi 20, 4 per 5. Nah, ternyata kalau kita jadikan pecahan desimal, ini 3 per 2. 3 per 2 itu berarti pengalinya adalah 1,5. 1,5 dengan dikalikan 0,8. 4 per 5 itu 0,8. Inilah di akhir tahun pertama. Tentu di akhir tahun kedua, untuk memastikan jawabannya, walaupun di sini sudah ada pengalinya 1,5 dan 0,8, di akhir tahun kedua itu pasti T1 tambahkan 1/2 kali T1, kita kalikan lagi dengan 80% atau 4 per 5. Jika kita lakukan pemfaktoran lagi, berarti T1 kali 3 per 2 kali 4 per 5 atau 0,8. Nah, jika kita lihat T1 itu kan 10.000 tadi, 10.000 kali 1,5, kalau kita sederhanakan berarti 10.000 ya, kita kalikan dengan 1,5, kalikan dengan 0,8. Nah, tentu ini berpangkat 2. Kenapa berpangkat 2? Karena T1 sendiri mengandung 1,5 dan 0,8. Sedangkan pada saat T2 ada pengalinya lagi 1,5 dan 0,8. Jadi dia berpangkat 2. T2 dia berpangkat 2, T1 1,5 kali 0,8 berpangkat 1. Tentu kalau T7 yang ditanya, tentu jawabannya adalah B ya. Nah, ini. Jadi banyaknya penguin pada akhir tahun ke-7 adalah 10.000 kali 1,5 kali 0,8 di dalam kurung pangkat 7. Nah, ini menggunakan pemfaktoran, kemudian kita lihat polanya ya. Jadi soal ini sangat lumayan tinggi ya. Oke, ini soal yang ketiga. Kita lihat sekarang soal yang keempat. Ya, soal yang keempat ini ada grafiknya. After he get home from his trip, Jean Baptiste has a look on the internet to see how many chicks a penguin cowperize on average. He find the following. Ya, jadi setelah dia pulang dari perjalanannya, dia melihat data dari internet itu, dia melihat tabel seperti ini ya. Nah, di sini jenis penguinnya ada Gento, Rockhofer dengan Magellanik ya. Nah, jadi grafik ke atasnya yang untuk vertikalnya ini rata-rata banyaknya anaknya ya yang dihasilkan per pasang, sedangkan ini pada tahun. Nah, ini diagram batang yang diberikan. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Nah, di sini ternyata pada soal nomor 4 itu kita diberikan pernyataan. Dari pernyataan itu kita diminta melingkari mana benar dan mana salah. Nah, pada tahun 2000, ini tentu kalau kita mau menjawab mana benar mana salah, kita harus kembali lihat grafiknya. Diagram batang yang diberikan. Coba kita munculkan kembali diagram batangnya untuk mempermudah.
Nah, kita lihat pada tahun 2000 katanya rata-rata banyaknya anak penguin yang dihasilkan per pasang itu lebih dari 0,6. Ya, kita bisa lihat apakah benar dia lebih besar dari 0,6. Tentu kita jumlahkan. Kalau kita lihat di sini, ini pertengahannya 1,1. Nah, ini 0,8, ini 1. Berarti kita hitung 1,1 tambahkan 0,8 tambahkan 1. Kalau kita bagi 3 ya, karena rata-rata. Apakah benar ini nilainya lebih besar dari 0,6? Ya, tentu kalau kita hitung ini nilai totalnya biar lebih hemat space-nya 2,9. Kalau 2,9 kalau bagi 3 itu nilainya pasti 0,9 lebih ya. Jawabannya ini pasti nilainya benar, lebih besar. Kemudian pernyataan yang kedua, pada tahun 2006 rata-rata ya penguin yang hasilkan oleh sepasang satu pasang penguin itu kurang dari 80%. Apakah benar kurang dari 80% pada tahun 2006? Ya, tahun 2006 kita hitung lagi rata-ratanya. 2006 itu 0,7 ya untuk Rockover-nya kelihatan 0,7, kemudian ada ini 0,7, kemudian di sini 0,4 tambahkan 0,4. Kemudian terakhir tambahkan lagi dengan 0,5 ya. Nah, 0,5. Tentu kalau kita bagi 3, nah ini 1,1 bagi 3 ya. Nah, jadi ini nilainya 1,6. 1,6 bagi 3 itu apakah benar kurang dari 0,8? 80% itu 0,8. Ya, jawabannya pasti benar. Maka ini kecil dari 0,8 ya. Pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga itu pada tahun 2015 3 jenis penguin ini akan punah. Nah, di sini diberikan grafik sampai 2008. Apakah kita bisa pastikan dia akan punah? Tentu kita lihat grafik kembali. Nah, kita lihat pada Rockover itu grafiknya relatif stabil. Jadi tetap kalau dia relatif stabil, bahkan dia sempat dibandingkan 2006 dengan 2008 dia mengalami peningkatan. Nah, kalau dia stabil atau mengalami peningkatan, berarti tidak akan mungkin terjadi kepunahan. Sehingga pernyataan ini tahun 2015-nya tidak mungkin punah ya, jadi salah. Nah, kemudian yang terakhir, the average number of Magellanic penguin chicks rise per penguin couple decrease between. Nah, apakah mengalami penurunan dari tahun 2001 sampai 2004? Kita lihat Magellanic itu warnanya hitam gelap. Ya, ini dia. Nah, kemudian 2001-nya, 2002-nya, 2003-nya, 2004-nya ya. Ternyata benar mengalami penurunan dari 2001 sampai 2004, tetapi pada saat 2005 dia stabil kembali ya, sama. Sehingga jawabannya adalah benar, true. Oke, demikianlah pembahasan soal ya konteks penguin ya, soal PISA konteks penguin tahun 2012. Jadi soalnya lumayan menantang, ya membutuhkan pemikiran yang kritis untuk menyelesaikan keempat soal yang diberikan. Ya, saya harapkan video ini dapat membantu ya, para sahabat yang menyaksikan video ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sampai ketemu pada